Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidni Askia Nur Salsabila. Saya dari kelas Psikologi D dengan nomor NIM 19 10 70 10136. So, di sini saya akan membahas tentang prasangka, diskriminasi dan agresi yang ada di dalam lingkungan sosial. So, munculnya hal ini terjadi itu karena adanya banyaknya keberagaman yang ada di setiap lingkungan masyarakat. Jadi, lingkungan tersebut tuh bukan hanya terdiri dari golongan atau kelompok saja. Jadi, jika keberagaman tersebut tidak dikelola dengan baik, maka justru akan menimbulkan konflik sosial. Begitupun sebaliknya, jika kita memeliharinya dengan baik, dengan sangat baik pun, maka kita akan menimbulkan dampak yang positif, yaitu seperti ketahanan sosial. Sikap yang timbul dari setiap individu secara personal dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan sosial seperti prasangka, diskriminasi, dan agresi tersebut. Di dalam psikologi sendiri, sikap merupakan sebuah masalah yang penting dan menarik. Kenapa menarik? Karena dengan kita bisa mengetahui sikap seseorang dalam menghadapi suatu masalah, maka kita dapat mengira-ngira atau bisa tahu gitu bagaimana sih respon yang akan diambil oleh orang tersebut gitu. Apa sih tindakan yang akan diambil oleh orang yang sedang bermasalah tersebut gitu. Jadi sekarang saya akan menjelaskan satu persatu apa sih itu tuh prasangka, diskriminasi, dan agresi. Yang pertama itu adanya prasangka. Prasangka itu adalah suatu sikap yang cenderung lebih mengarah pada hal yang negatif pada seseorang atau kelompok yang menyebabkan orang tersebut tuh dapat melakukan segala tindakan yang ingin mereka lakukan gitu. Jadi di sini tuh ada beberapa ciri prasangka. Yang pertama adanya kompetensi sosial, kedua adanya proses generalisasi terhadap perbuatan anggota kelompok lain, yang ketiga adanya penilaian yang ekstrim, yang keempat adanya pengaruh persepsi selektif yang berasal dari ingatan masa lalu, yang kelima adanya perasaan frustasi, dan yang keenam adanya agresi antar kelompok, dan yang terakhir adanya dogmatisme. So pengertian yang kedua yaitu diskriminasi. Diskriminasi sendiri yaitu suatu sikap atau perbuatan yang lebih ke arah yang negatif. Biasanya perbuatan ini itu terjadi pada suatu kelompok. Perbuatan ini itu terjadi pada suatu kelompok tertentu, yaitu seperti ras, etnis, dan budaya. Ya, bisa dikatakan akibat munculnya diskriminasi ini tuh karena adanya pengaruh sosial, persaingan yang terjadi dalam kelompok, faktor sejarah, dan lain-lain. Ada beberapa macam-macam diskriminasi, yaitu yang pertama rasisme. Rasisme itu merupakan aspek pembeda untuk menentukan pencapaian budaya atau individu. Yang kedua adanya tokenisme, yaitu merupakan rasisme di bidang ekonomi, yaitu seperti pekerjaan yang itu tuh dinilai atau dipandang dari pertimbangan rasnya gitu. Dan yang ketiga itu adanya reserve discrimination, yaitu perlakuan dan penilaian seseorang secara baik atau secara bagus yang berasal dari kelompok tertentu. Oke, kita lanjut ke pengertian yang ketiga, yaitu pengertian yang ketiga atau yang terakhir itu adanya agresi. Apa sih itu agresi? Agresi itu bisa dibilang tuh perilaku agresi itu pengertian yang ketiga atau yang terakhir yaitu agresi atau perilaku merupakan perbedaan sifat yang dimiliki oleh setiap individu yang ditentukan dari kondisi lingkungannya. Tetapi ada yang menyebutkan bahwa perilaku tersebut akan menimbulkan korban dari pihak lain.
Di dalam pengertian agresi dalam definisi pendekatan behavioristik, yaitu suatu perilaku atau tindakan yang tujuannya itu untuk melukai orang lain. Pengertian dari agresivitas dalam bentuk frustasi individu yaitu suatu kondisi kejiwaan yang diakibatkan dari tujuan seseorang yang sedang individu tersebut alami. Ada dua hal perbuatan agresif yang sangat memerlukan adanya peran kognitif. Dua hal tersebut yaitu yang pertama adanya atribusi internal. Atribusi internal ini itu dia itu bisa dikatakan perbuatan yang agresif karena adanya niat, intensi dan motif yang mempunyai tujuan untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Dan hal yang kedua yaitu atribusi eksternal. Atribusi eksternal ini tuh dikatakan tidak agresif karena hal ini tuh terjadi karena adanya desakan situasi dan tidak ada pilihan atau tidak sengaja gitu. Jadi bisa dikatakan perilaku yang tidak agresif itu dikarenakan perilaku tersebut tidak mencoba untuk menimbulkan bahaya atau melukai orang lain. Jadi kayak ya tadi aku bilang tadi ya nggak sengaja gitu. Faktor yang menyebabkan agresi ini muncul atau timbul dalam diri kita itu karena adanya pengaruh dari lingkungan atau pengaruh dari obat-obatan dan alkohol yang sedang ia konsumsi kayak gitu. Terus juga ada amarah, karena amarah itu tuh merupakan emosi juga. Jadi amarah itu kan emosi atau perasaan tidak suka atau yang disebabkan adanya kesalahan atau bisa disalah atau tidakkan gitu. Dan selanjutnya adanya faktor provokasi. Faktor ini tuh bisa dianggap sebagai ancaman atau serangan yang harus dihadapi dengan respon yang agresif juga. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for your attention guys. So thank you for your attention. Assalamualaikum, bye bye.